Saat ini kita akan membahas food safety hazard atau bahaya yang dapat menyebabkan makanan tidak aman. Akan saya jelaskan apa-apa saja jenis bahaya yang dapat menyebabkan makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Saya Syamsul Arifin sebagai praktisi keamanan pangan di Indonesia dan juga sebagai lead auditor untuk food safety and quality standard untuk beberapa standar internasional. Welcome to my foodies class. Apa saja sih bahaya yang dapat menyebabkan makanan tidak aman? Ada yang disebut dengan food safety hazard untuk prosesor. Prosesor adalah pengolah makanan. Pengolah makanan bisa food industry atau pabrik makanan, atau industri rumah tangga, atau food service, HoReCa, hotel, restoran, kafe, rumah makan, dan lainnya. Baik, ada 3 jenis bahaya yang dapat menyebabkan makanan tidak aman. Yang pertama adalah bahaya biologis atau biological hazard. Apa yang dimaksud? Terdiri dari bakteri menyebabkan makanan tidak aman, virus, parasit, jamur, kapang, kamir, dan lainnya. Yang kedua, bahaya kimia, contohnya pestisida, bahan-bahan kimia yang berasal dari bahan pembersih, deterjen, sanitizer, kemudian drug residue atau residu yang berasal dari pertanian, peternakan, atau mungkin budidaya, dan bahaya alergen atau yang menyebabkan kita alergi. Kemudian bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari benda-benda asing, contohnya kaca, staples, besi, paku mungkin, rambut, serpihan kayu, serpihan plastik. Dan bahaya fisik yang memang berasal dari bahan bakunya, misalnya tulang yang tajam ya, atau tulang ikan, atau serpihan kulit kepiting, atau mungkin bugs atau hama yang mungkin masuk dalamnya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan sisik ikan itu bisa menjadi bahaya fisik atau bahaya tersedak jika kita mengkonsumsi makanan tertelan, mungkin bisa menyebabkan kita sakit. Kita membahas bahaya biologis atau microbiological hazard atau biological hazard. Apa sih bahaya biologis ini? Bahaya biologis adalah bahaya cemaran dari mikroba penyebab penyakit. Ada beberapa bakteri-bakteri dapat menyebabkan penyakit. Misalnya salmonella menyebabkan penyakit tipes, E. coli menyebabkan disentri, muntaber, coliform juga sama. Atau bahaya yang mungkin bisa menyebabkan orang menjadi sakit parah atau bahkan meninggal karena dia mengandung toksin. Contohnya Clostridium botulinum ada dalam makanan kaleng biasanya, karena bakteri ini hidup hanya pada kondisi hampa udara, sehingga makanan-makanan yang tervakum atau hampa bisa ada resiko mengandung bakteri Clostridium. Ketika dia sudah berkumpul jadi satu dan jumlahnya banyak, dia menghasilkan toksin yang disebut botulinum toksin, dan itu toksin bakteri yang paling mematikan. Jenis-jenis bahaya biologis ini bisa ditemukan di mana saja, di udara, di air, di tanah, orang, ya, peralatan yang kotor. Misalnya ya, selokannya mampet, akumulasi dari air kotor, akumulasi bakteri, kemudian bakteri itu mengkontaminasi makanan kita. Makanan itu mengandung bakteri, jadi bakteri bisa bertumbuh dan berkembang di situ. Kemudian kita juga harus tahu apa yang menyebabkan pertumbuhan bakteri. Pertanyaannya sederhana, kok makanan bisa busuk? Apa sih yang menyebabkan kebusukan? Ya, dulu mungkin sekolah kita kenal kuman ya, karenanya makanannya mengandung kuman. Kuman ini apa? Kuman ini sebetulnya bisa bakteri, bisa virus. Cuma bakteri pembusuk itu akan sangat cepat hidup dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi apa yang mendorong pertumbuhan bakteri? Pertama, bakteri butuh makan. Makanan bakteri adalah protein. Bahan makanan yang mengandung protein tinggi pasti lebih cepat busuk dibandingkan yang proteinnya rendah atau kecil. Misalnya kita bandingkan aja udang sama apel, cepat busuk mana? Apel pak, karena dimakan sama adik saya. Pasti udang.
ya, karena udang mengandung protein yang tinggi. Kemudian bakteri juga hidup jika kadar keasaman atau pH, ya, pH-nya sesuai dengan hidup dia. pH 4 sampai 7 merupakan pH optimum bakteri tumbuh. pH ini adalah berkaitan dengan keasaman makanan. Semakin asam makanan tersebut, semakin rendah pH-nya. Contohnya asinan, pickles gitu ya, acar yang diasinkan. Nah, itu biasanya lebih awet, lebih tahan lama karena asamnya rendah di bawah 4. Bakteri tumbuh sama seperti kita. Kita bisa tumbuh berkembang dalam suhu normal, suhu ruang. Sehingga ketika udang tidak didinginkan atau disimpan dalam suhu dingin, dibiarkan dalam suhu ruang 30-40 derajat, maka dia akan lebih cepat busuk dibandingkan udang disimpan dalam suhu dingin. Berkaitan dengan waktu, semakin lama makanan tersebut berada dalam suhu normal, maka semakin cepat dia busuk. Kemudian oksigen, bakteri butuh oksigen untuk dia hidup. Sehingga produk-produk makanan untuk memperpanjang umur simpan biasanya divakum, ya. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika produk kita juga divakum atau kemudian dikemas dalam kondisi hampa, karena suhunya harus dijaga serendah mungkin supaya ketika dikonsumsi tidak menimbulkan toksin bakteri. Dan terakhir adalah moisture. Moisture adalah kadar air. Bahan makanan yang banyak kadar airnya pasti lebih cepat busuk dibandingkan bahan makanan yang kering. Sehingga kalau kita singkat, pertumbuhan bakteri ini disebabkan karena FATOM, food, acidity, time and temperature, oksigen, dan moisture. Jadi pada materi sebelumnya kita bahas makanan-makanan atau bahan pangan yang memiliki resiko tinggi, contohnya daging, ikan, susu, ya, telur, dan olahannya, karena dalam makanan tersebut proteinnya tinggi, tingkat pH-nya 4-7, kemudian ada oksigen di situ dan kadar airnya tinggi sehingga bakteri sangat cepat tumbuh karena makanannya tersedia, lingkungan hidupnya nyaman. Dengan kondisi tersebut bakteri tumbuh sangat cepat. Selanjutnya bahaya biologi yang lain adalah virus. Virus beda dengan bakteri. Virus ini lebih tahan dibandingkan bakteri. Virus ini dari mana? Tertular biasanya dari manusia. Bahan makanan yang paling sering tertular adalah bahan makanan yang diolah karena pengolahnya atau orang yang mengolahnya sakit. Biasanya kena hepatitis. Virus hepatitis tersebut masuk ke makanan, bertahan dia dalam makanan tersebut. Ketika dikonsumsi oleh manusia, maka manusia yang mengkonsumsi makanan tersebut bisa terkena sakit hepatitis. Sehingga dalam banyak kasus penderita hepatitis harus dipisahkan dari orang normal, makanannya dipisahkan, bahkan piring, gelas, dan lainnya, sendok, garpu harus disanitasi, dicuci bersih sebelum digunakan oleh orang normal, karena virus tersebut masih ada di situ kemungkinan dan bisa menyebabkan orang terdekat mengalami sakit. Kemudian bahaya biologis yang lain adalah parasit. Contoh gampang parasit adalah cacing. Mungkin dulu pernah mengenal atau pernah dengar cacing pita, cacing hati, ya. Atau terakhir ada kasus cacing yang ada dalam kemasan ikan kaleng. Cacing ini berasal dari bahan bakunya, berasal dari misalkan sapi sudah ada cacing di dalamnya, kemudian telur cacing tersebut berpindah ke manusia karena orang yang mengkonsumsi bahan makanan tersebut tidak memasak dengan baik dan benar. Akhirnya dalam tubuh kita terinfeksi cacing dan sangat merugikan. Bahkan di beberapa kasus cacingnya sangat banyak sehingga orang tersebut bisa harus dioperasi untuk menghilangkan jejak atau resiko dari cacing tersebut. Kemudian yang keempat, molds, jamur, kapang, kamir. Tentu ini lebih mudah diidentifikasi karena molds ini jika ada di roti kelihatan warnanya, ya. Sehingga nanti molds ini bisa juga mengandung toksin. Salah satu toksin yang berbahaya berasal dari jamur adalah aflatoksin.
Aflatoksin ini menyerang hati. Dari mana aflatoksin? Aflatoksin ini dari jamur yang nempel di jagung, di kedelai, ya, atau di kacang, kacang tanah. Jamurnya namanya mycotoxin, berasal dari Aspergillus flavus. Jamurnya berasal dari Aspergillus flavus. Ini adalah salah satu jenis jamur yang menghasilkan toksin namanya mycotoxin. Toksin mycotoxin ini macam-macam, tapi yang paling berbahaya adalah aflatoksin. Apa resikonya ke manusia? Akumulasi gangguan hati. Di Indonesia kasus gangguan hati cukup banyak, dan kebanyakan karena mengkonsumsi kacang-kacangan yang sudah terkontaminasi atau mengandung Aspergillus flavus. Kita tidak bisa menghindari itu karena kita di Indonesia semuanya serba kacang. Makan ketoprak pakai kacang, makan gado-gado pakai kacang, beli siomay pakai kacang. Nah, kita nggak tahu kacang yang dipakai sama tukang siomay itu kacangnya bersih apa ada jamurnya. Mungkin pada saat membeli kacangnya sudah kotor dikit, tapi dia pikir, oh nanti kan digoreng, setelah digoreng nanti direndos, diulek-ulek gitu ya, sehingga dipikir aman. Padahal mungkin aspergillusnya mati, jamurnya mati, tapi racunnya sudah ada di situ. Dan racun ini tidak bisa hilang karena pemanasan, dikeringkan, enggak, dia udah ada di situ. Jadi hati-hati dalam hal ini, karena kemungkinan kalau sudah mengandung racun, makanannya sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Jadi ini yang disebut dengan biological hazard, ada bakteri, virus, parasit, dan jamur atau molds. Selanjutnya bahaya kimia. Apa aja sih yang termasuk dalam bahaya kimia? Macem-macem ya, karena isu bahaya kimia ini sebetulnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh gampangnya, bahaya kimia adalah pembersih dari bahan kimia. Ini bisa deterjen, bisa sanitizer. Ketika kita mencuci piring, sisa sabun yang tidak hilang pada saat membilas itu masuk dalam kategori bahaya kimia. Selanjutnya piring tersebut kita pakai untuk makan, sisa sabunnya termakan oleh manusia secara tidak sengaja, bisa jadi masalah. Ada lagi yang disebut dengan pestisida. Umumnya pestisida ini berasal dari makanan yang berbasis pertanian, sayur, buah, dan lainnya. Kenapa kok ada pestisida? Pada saat tanaman tersebut atau bahan baku tersebut ditanam, disemprot pestisida yang tujuannya adalah menghilangkan hama. Nah, pestisidanya ini setelah disemprot nempel dalam bahan makanan tersebut. Contohnya mungkin di sayur, nempel di sayur, sayurnya dipanen, dikirim ke pasar, dibeli oleh ibu-ibu, kemudian tanpa dicuci dahulu, pestisidanya masih ada nempel di situ. Nah, ini yang sering terjadi. Pestisida ini banyak sekali jenisnya, ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan pestisida ini, Anda perlu tahu bahwa hampir semua sayuran, apapun jenisnya, itu pasti menggunakan pestisida. Logam berat. Apa logam berat? Logam berat ini bukan berarti logam yang berat, bukan. Ini adalah heavy metal. Heavy metal, senyawa kimia yang memang sudah ada di alam. Namun dalam perkembangan teknologi, banyak industri ini limbah-limbah biasanya membawa logam berat, ya, ada di udara, di air, di macam-macam ya. Yang paling banyak ditemukan di bahan pangan adalah yang pertama AS, arsen, TB atau timbal. Nah, timbal ini kan biasa ditemukan di knalpot kendaraan atau gas buangan kendaraan bermotor ya. CD, kadmium, dan Hg atau Hg ini adalah merkuri. Ini 4 besar logam berat yang sering ditemukan dalam bahan makanan. Kenapa kok ada dalam makanan? Misalnya nih, beli siomay. Siomaynya ikannya ikan sapu-sapu misalkan. Ikan sapu-sapunya berasal dari perairan di kali ya, yang emang banyak cemarannya, banyak polusinya. Ikannya sih nggak sakit, tapi ikannya itu udah nyimpan heavy metal di dalamnya, terutama merkuri.
Ketika ikan sapu-sapu tersebut dipreparasi, dibuatlah somai, somainya dimakan sama kita, maka heavy metalnya ikut tuh. Tiba-tiba seseorang dinyatakan kena kanker hati atau kanker usus. Mungkin heavy metalnya nyangkut di situ, berakumulasi terus-menerus bertahun-tahun sehingga menyebabkan penyakit. Kemudian bahaya kimia yang lain adalah plasticizer. Bahan plastik atau bahan kimia pembentuk plastik. Coba Anda bayangkan kita membeli bakso dibungkus pakai plastik. Di rumah baksonya bau plastik. Artinya sudah ada perpindahan bahan kimia penyusun plastik atau plasticizer ke makanan, ke bakso, ke kuah bakso. Kuah bakso kita makan ke bawah sampai ke tubuh kita. Itu yang disebut dengan migrasi bahan kimia dari kemasan. Resiko migrasi sebetulnya bisa kita hindari dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang berasal dari plastik. Misalkan kita beli bakso pakai rantang, itu lebih aman, atau pakai mangkok bawa sendiri gitu ya. Memang ribet tapi lebih safe gitu ya. Kemudian bahaya kimia yang lain adalah residu dari peternakan. Anda tahu ayam potong, ayam broiler ya sorry. Pada saat dia diternak, disuntik. Nah, sisa suntikannya itu disebut dengan residu dari bahan peternakan. Suntikannya bisa antibiotik. Antibiotik itu biar dia tahan terhadap penyakit pada saat dia diternak gitu. Nah, bayangkan residunya terakumulasi dalam ayam tersebut karena kelebihan dosis pada saat nyuntik. Kemudian ayamnya dikonsumsi oleh manusia, residunya pindah ke manusia. Nah, itu juga jadi bahaya. Atau di perikanan, di budidaya ikan, budidaya yang lain, udang ya. Ada penggunaan antibiotik yang juga dilarang tapi digunakan oleh para petani atau petambak, yang itu akhirnya menyebabkan resiko antibiotik yang tersisa atau residu dari antibiotik dalam daging ikan atau daging udang. Masalahnya residu itu kalau dikonsumsi oleh manusia, fungsi antibiotiknya kebalik. Jadi kitanya nanti akan sangat mudah terserang penyakit bakteri yang kebal. Bahan tambahan kimia, ini bahan tambahan pangan disingkat BTP atau food additive yang melebihi dosis food additive. Contoh food additive yang sering digunakan adalah pengawet. Pengawetnya jenisnya sodium benzoat atau potasium sorbat. Pada saat diproduksi, makanan tersebut kelebihan gramasi atau formulanya kelebihan dari standar, sehingga ada efek negatif nanti ke dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi makanan dengan pengawet yang lebih dari standar. Pengawet boleh digunakan, namun ada batasnya. Yang terakhir, bahan yang mengandung alergen. Alergen ini penyebab alergi. Ya, penyebab alergi tiap orang beda-beda. Ada yang alergi susu, ada yang alergi telur, ada yang alergi kacang, ada yang alergi udang. Sehingga biasanya bahan penyebab alergi ini harus dideklarasikan atau ditampilkan dalam kemasan pangan bahwa mengandung alergi atau mengandung ikan yang mungkin menyebabkan alergi pada orang yang mungkin alergi terhadap ikan. Dan jangan dianggap bahwa alergi itu adalah gatal-gatal, nggak semua, karena setiap orang punya sensitivitas terhadap alergi masing-masing ya. Setelah mengkonsumsi tiba-tiba mukanya merah, setelah mengkonsumsi tiba-tiba mual, muntah, bahkan ada yang pingsan, itu bisa jadi bagian dari sensitivitas terhadap bahan yang mengandung alergi. Nah, sekarang bahaya fisik. Bahaya fisik mudah kita kenali karena pasti kelihatan gitu ya. Tapi kalau dia ada di dalam makanan, nggak sengaja kita makan, nah ini yang jadi bahaya. Kita punya warung bakso, di dalam baksonya ada staples, nggak sengaja dimakan. Dan staples itu sudah menjadi umum ya. Pagi-pagi saya makan nasi uduk ada staplesnya gitu. Untuk kita orang dewasa mengkonsumsi itu mungkin bisa kita cegah karena kita merasakan ada benda asing di dalamnya dan kita seketika mungkin sadar bahwa ada staples kemudian kita buang. Tapi apa yang terjadi kalau yang makan anak kecil? Apa yang terjadi kalau yang makan balita, batita gitu ya? Mungkin tertelan. Nah, inilah yang disebut dengan bahaya fisik. Rambut bisa jadi bahaya fisik karena dalam rambut mungkin banyak bakteri juga. Kemudian ada beberapa orang yang jijik kalau ada makanan ada rambutnya. Ya, ini tergantung persepsi juga. Bagi sebagian orang Indonesia ada rambutnya nggak ada masalah gitu ya. Ada rambutnya, diambil rambutnya, keriting, dibuang, makan lagi gitu. Tapi beda bagi
mungkin kalangan tertentu, misalnya di Eropa, di Amerika. Karena ketika ada rambutnya, yang dia permasalahkan bukan bahaya fisiknya, tapi nafsu makannya hilang katanya. Kita nggak beli, kita bisa beli makanan harga mahal di restoran fancy kelas gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau ada rambutnya kemudian nafsu makannya hilang? Tidak bisa diganti dengan materi gitu. Karena nafsu makannya yang hilang. Nah ini bahaya rambut Pak, sederhana kan rambut iya, tapi bagi sebagian orang itu bukan merupakan sesuatu yang hal yang wajar. Karena kita beli makanan bukan beli rambut katanya. Pecahan batu, nah ini sering ya pecahan batu. Beras terutama ya, kita makan di warteg tiba-tiba sesuatu terjadi dengan gigi kita, bahkan mungkin bisa jadi bikin giginya rontok. Untung nggak ketelan, kalau ketelan mungkin bisa jadi bahaya kalau batunya gede. Serpihan logam, kaca, nah ini kaca, ini resikonya gede banget nih ya. Maka di pabrik ini harus dikendalikan kaca, karena kalau serpihan kaca kecil nggak kelihatan gitu ya. Begitu kita makan langsung berdarah bisa jadi. Serpihan kayu yang tajam, sisa plastik ya. Jadi disebut dengan foreign object atau foreign material yang bisa menyebabkan makanan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Ya, atau objek yang natural yang memang sudah ada di dalamnya secara alami, tulang, sehingga ketika preparasi pastikan tidak ada serpihan tulang, ketika preparasi pastikan tidak ada sisa duri ikan, sisik ikan, atau tulang yang mungkin bisa menyebabkan sakit kalau kita telan gitu ya. Jadi itulah sekilas bahaya-bahaya yang ada dalam makanan, biologi, kimia, fisika yang dapat menyebabkan pangan tidak aman untuk dikonsumsi. Bahaya itu bersumber dari seluruh rantai proses makanan, dari mulai produksi bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi sampai dengan disajikan. Contoh, produksi bahan baku, penggunaan pestisida berlebihan. Mungkin masuk. Penggunaan antibiotik pada bahan ternak atau budidaya. Setelah bahan baku tersebut dipanen atau diangkat dari pertanian atau perikanan, kemudian disimpan. Ketika disimpan penanganannya tidak baik, dia muncul mungkin jamur, mungkin bakteri masuk selama penyimpanan. Contohnya ikan, nelayan melaut bawa ikan pulang, ikannya kemudian disimpan tanpa pendingin begitu saja, bakteri tumbuh karena bakteri tumbuh sangat cepat pada suhu normal. Pada saat penyimpanan, karena disimpannya di lantai, gudangnya lembab, tumbuh jamur. Jamurnya terakumulasi banyak, timbul toksin nanti. Toksinnya namanya aflatoksin yang tadi saya jelaskan. Selama pengolahan, ini orangnya sakit yang olah. Bisa jadi ada kontaminasi dari pekerja. Atau mungkin dari peralatan yang kotor. Peralatannya nggak pernah dibersihin, pancinya nggak pernah dibersihkan, dipakai buat bahan makanan yang lain. Bekas daging dipakai buat sayur. Kulkasnya tidak pernah dibersihkan, akumulasi kotoran di dalamnya, banyak lendir mungkin. Ya. Atau lingkungan. Fasilitas pengolahannya tidak baik, lantainya pecah-pecah, banyak air tergenang di situ, bau menyengat, plafonnya rusak, dindingnya pada pecah, catnya pada kelupas, atau mungkin meja peralatan yang lainnya berkarat ya. Bisa aja di dalam makanan tersebut kita olah jatuh sesuatu dari atas mungkin ya, atau mungkin kontaminasi lantainya kita siram pakai jet pump atau pakai selang dengan tekanan tinggi, airnya splashing water, nyiprat ke makanan, kontaminasi lagi. Jadi di sini mungkin perlu perhatian. Setelah makanan tersebut siap untuk dijual, kemudian didistribusikan, selama distribusi pun masih mungkin mengalami masalah. Contohnya daging ini atau bakso ya, bakso ini harus didistribusikan menggunakan mobil berpendingin atau reefer
river truck atau kontainer, ternyata suhunya bermasalah. Pada saat distribusi pengangkutan yang harusnya dipertahankan dalam suhu minus 18, ternyata suhunya plus 5 misalnya. Akhirnya mengalami pencairan. Setelah itu bakteri tumbuh. Akhirnya bermasalah. Saat penyajian, ketika sudah dekat dengan konsumen, piring yang digunakan belum dilap dengan bersih. Orang yang menyajikan kotor, tidak higienis, akhirnya mengkontaminasi juga. Jadi sumber-sumber bahaya tadi selama rantai proses makanan berlangsung itu ada. Sehingga pastikan Anda membeli bahan baku yang baik, pastikan disimpan dengan baik, pastikan diolah dengan baik, dan pastikan selama distribusi dan penyajian juga baik. Sehingga tiga bahaya tadi tidak mengkontaminasi makanan selama prosesnya. Setelah Anda mengetahui bahaya keamanan pangan, fisika, mikrobiologi, dan kimia, kesimpulannya adalah 3 bahaya tersebut ada di mana-mana. Bisa berasal dari bahan baku, bisa berasal dari pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Maka diharapkan waspada dalam setiap rantai proses. Dan harapan saya, setelah Anda mengetahui resiko-resiko bahaya tersebut, Anda menjadi lebih aware dan memiliki concern, fokus untuk mencegah resiko ini terjadi. Saya Samsul Arifin, thanks for watching my foodies class.